Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Boleh bersama-sama kita bangkit berdiri saudara. Taat-Mu sempurna, Rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita saudara. Lebih meriah lagi, lebih meriah lagi. Haleluya, 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 haleluya. Berapa banyak yang merasakan penyertaan Tuhan yang dahsyat saudara. Amin. Dia sangat baik. Berkat kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Kita percaya di tempat ini kita akan berjumpa dengan Tuhan. Amin. Jangan lewatkan Tuhan kehadirannya di tempat ini saudara. Bebaskan roh saudara, berikan hati saudara, biar segenap jiwa kekuatan roh kita menyembah Tuhan di tempat ini. Yang mau katakan amin. Kasih tahu kanan kiri saudara, katakan, pastikan Yesus menghampirimu. Haleluya. Yang siap berjumpa dengan Tuhan katakan amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Ya, dengan iman bersama-sama kita mau mendeklarasikan
Mazmur 91 kita percaya firman ini terus digenapi dalam setiap kehidupan kita. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara, tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kehadiran-Mu yang kami rindukan di tempat ini Tuhan. Kehadiran-Mu surga bagi setiap kami. Kami datang dengan penuh kerinduan menghadap hadirat-Mu. Izinkan kami mengalami Tuhan secara pribadi. Izinkan kami merasakan jamahan-Mu ya Aba. Ini setiap kami umat-umat-Mu yang merindukan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau jauh lebih rindu untuk melawat setiap kami ya Aba. Hadirlah, 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 hadirlah. Penuhilah setiap kami. Penuhilah setiap kami ya Tuhan. Haleluya. 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 Sharalabalabalabalaba. Shanaralabalabalabalaba. Shakanaralabayaralabayaralaba. Sharalabalabalabalaba. Haleluya. Mari bersama-sama datang di hadapan Tuhan saudara. Datang di hadapan Tuhan dengan penuh kehausan dan kerinduan. Cari wajahnya, rindukan hadiratnya, perkenanannya nyatalah ya Tuhan. Uralabalaba, yaralaba, yaralabalaba. Uralabalabalabalaba, yaralaba. Jesus. Ketika Yesus hadir, mujizat terjadi. Ketika Yesus hadir, segala kegelapan akan menyingkir. Ketika Yesus hadir, urapannya memberi kekuatan baru bagi setiap kita yang berharap kepadanya. Ya Tuhan, ya Tuhan.
Kami memerlukan Tuhan lebih dari segalanya, lebih daripada apapun juga. Hadirmu, hadirmu, hadirmu Tuhan. Itulah yang kami nantikan ya Tuhan. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan,
tempat ini Tuhan. Kau diami. Kami persilakan Kau ambil alih setiap hati kami. Di tempat ini Kau diami, janganlah diam-mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Angkatlah tanganmu, Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami, janganlah diam-mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di oh Tuhan hadirlah, Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami, janganlah diam-mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Berkaryalah Roh-Mu di sini. Oh, berkaryalah Roh-Mu di sini. Haleluya, haleluya. Bertatalah, berkaryalah, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, penuhi, penuhi. Berserulah, berserulah, panggil nama Yesus, panggil nama Yesus. Berserulah, sembahlah Dia, sembahlah Dia. Kami tak ingin jauh dari hadirat Tuhan. Kami tak ingin jauh dari dekapan-Mu ya Allah. Hanya Yesus yang kami perlukan, hanya Yesus yang kami rindukan. Segalanya, selamanya, segalanya Yesus. Haleluya, haleluya. Kami menghormati kehadiran-Mu di tempat ini, Abah. Kami menghargai kehadiran-Mu. Kami meresponi kehadiran-Mu, ya Allah. Sebab hanya dekat Tuhan, itulah kerinduan dalam setiap kami. Ya Tuhan, haleluya, haleluya.
terbaik yang kami persembahkan di hadapan-Mu. Haleluya. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita, saudara. Izinkan Tuhan Yesus menikmati setiap korban pujian penyembahan kita dari tempat ini. Ketika Engkau bertata di atas pujian sembah kami Tuhan, Engkau memulihkan keadaan kami. Ketika Engkau bertata di atas pujian sembah kami, Engkau menyembuhkan sakit penyakit kami. Engkau memberi kekuatan bagi yang lemah, menghibur yang susah, bahkan memberikan kemenangan yang sedang berjuang saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kemenangan yang gemilang-gemilang itu Tuhan akan menjadi bagian setiap kami. Yang percaya, yang bersuka cita, bersama-sama katakan amin. Haleluya. Bersemangat, amin. Orang yang bersemangat sanggup menanggung penderitaan saudara. Dan orang-orang di tempat ini adalah orang-orang pemenang.
Yang percaya katakan amin. Haleluya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkan
lebih panas dari cuaca hari-hari ini saudara. Anak Tuhan harus lebih menyala, amin. Kobarkan api Pentakosta ketiga. Dimanapun kita berdiri, keselamatan diberitakan. Yang mau katakan amin. Yang menyala-nyala katakan amin. Sorakan haleluya. Haleluya. Yang siap menuai silakan duduk saudara. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita persiapkan persembahan kita saudara. Ini persembahan kami Tuhan. Kami bawa di hadapan Tuhan sebagai bukti kami mengasihi Engkau. Karena Engkau yang telah terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Kami memberi dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Mari yang bertugas boleh maju ke depan saudara. Akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu. Boleh bersama-sama kita bangkit berdiri saudara. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota, sampai ku dapat mahkota, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di waktu kesempatan ini. Kami siap mau diajar, kami siap mau ditegur, kami siap dibentuk dalam kebenaran firman. Ubahkan hidup kami supaya kami menghasilkan buah dalam setiap kehidupan kami. Supaya kami jadi berkat, jadi teladan dimanapun kami berada. Bukan hanya sekedar rutinitas kami beribadah, tapi kami rindu mengalami perjumpaan dengan Engkau. Roh Kudus Kau hadir, kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kau hadir di sini, kuasa mengalir, menjamah, mengurapi kami Tuhan. Syakarararabaya, syakarararabarabarabarabarabarabarabara. Ketika kami mengangkat tangan, Kau turun tangan atas kami. Ketika kami berseru, Kau mendengar doa-doa kami. Yesus, Kau ajaib, Kau dahsyat. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu mengalir,
Seberapa kerinduan saudara, seberapa kerinduan saudara itu yang menentukan. Oh Rabaya Syakarara untuk dipuaskan, tenggelam dalam hadirat Tuhan. Oh Rabaya Syakarara Rabaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Jiwa kami, roh kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, Dia tak berjanji yang selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan, kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Kau yang berjanji bagi kami Tuhan, yang selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mungkin saudara bisa berkata, persoalan segala masalah, dan saudara berkata, aku kecil, tidak mampu, tidak sanggup. Tapi kita percaya dan yakin kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan semuanya yang terbaik dalam setiap hidup kita. Kami yakin dan percaya ketika kami sepakat sehati Tuhan, dengan segenap hati kami mengagungkan Engkau dan memuliakan Engkau. Engkau bukan tamu di tempat ini, tapi Engkaulah Raja segala raja yang kami agungkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Tuntun kami dalam kebenaran firman, ajar kami Tuhan, sehingga kami pulang dari tempat ini membawa dampak, membawa berkat bagi semua orang. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami bersyukur. Berkati, urapi kami semuanya Bapa. Kuduskan, sucikan atmosfer di sekitar tempat ini Bapa. Biar suasana surgawi, atmosfer surgawi turun di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah namamu Bapa. Kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari kita katakan amin. Terima kasih Imam Musik, terima kasih semuanya. Haleluya, silakan duduk. Puji Tuhan, kita dimasuki di bulan Oktober, itu bulan yang penting bagi gereja Bethel ya. Karena gereja Bethel udah masuki usia yang ke-53 dan gereja Bethel itu berdiri tanggal 6 Oktober 1970 di Sukabumi. Saat ini gereja yang ada di Bethel ini, gereja Bethel sudah mencapai 7.000 lebih gereja. Bahkan GBI Gatot Subroto sudah memasuki usia yang ke-35. Ya, di situ pun udah ribuan gereja. Saya percaya itu ada sesuatu kegerakan Roh Allah yang sangat dahsyat. Ketika seseorang sudah dibenarkan, dikuduskan, mereka sudah mempunyai perjumpaan dengan Tuhan, mereka punya kerinduan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kita percaya dengan tema di bulan ini yaitu berbuah dan menjadi berkat. Kita percaya, mari kita buka firman Tuhan bersama-sama. Dalam Injil Yohanes. Dalam perjanjian baru itu kitab Injil hanya 4 ya. Matius, Markus, dan Lukas, dan Yohanes ya. Namun itu ada 27 kitab. Namun dalam Injil Yohanes ini berbicara tentang pengagungan Tuhan. Beda dengan Injil Matius. Kalau Injil Matius itu berbicara awalnya untuk suku dan untuk khusus orang Yahudi. Namun di situ Tuhan bentuk sesuatu luar biasa. Mari kita buka dalam Yohanes pasal 15. Di situ ayat yang ke-4 sampai
saudara. Ya. Yang sudah ketemu, yuk kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Di ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam Injil Yohanes ini menjelaskan suatu hal yang berulang-ulang kali diucapkan tinggal. Kata tinggal ini sesuatu hal yang penting yang harus kita perhatikan. Jikalau kamu tinggal dalam aku, bahkan di situ. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, jadi kata tinggal. Demikian kalau kata tinggal diucapkan berulang-ulang, ada sesuatu maksud dan makna. Kalau suami saudara ngomong berulang-ulang, itu hati-hati istri-istri ya. Ya itu kan ada maksud tertentu. Demikian sebaliknya, kalau suami berngomong ulang-ulang, ya istri hati-hati. Berarti ada maksud tertentu. Demikian dalam firman ini, jikalau saya kasih contoh. Gak apa-apa, lebih anak-anak tinggal di gereja daripada tinggal di luar ya. Haleluya. Seandainya ruangan ini, saudara, dengan harum yang begitu semerbak, kalau kita tinggal di dalamnya, kita merasakan gak itu? Menikmati itu gak? Menikmati. Tapi keluar persoalannya tetap harum gak? Belum tentu, saudara. Jadi kalau kita tinggal ada sesuatu, kalau di luar dari Tuhan pun ada sesuatu. Mari kita cek dalam hidup kita. Yuk. Dalam Alkitab itu banyak istilah dan banyak kata-kata yang terkadang tidak dimengerti, saudara. Coba buka dalam Amos pasal 5 ayat yang ke-7. Media, bantu ya. Amos ya. 5 ayat yang ke-7. Ya, coba baca. Dengan mantap saudara. 3, 2, ayo 3, 2, 1. Yuk, hai kamu. Terus di sini, hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Kata ipuh itu tidak ditemukan dalam hal-hal yang seperti biasa. Namun di sini ada maksud dan tujuan bahwa di situ kata ipuh dalam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia suatu pohon yang di situ pohon itu ada getahnya dan getahnya itu racun. Dan itu dalam bahasa Yunani itu la'ana, berarti ini ada sesuatu kalau kehidupan kita jadi ipuh itu berarti kita menjadi racun yang pahit. Kalau tinggal di dalam Tuhan pasti ada sukacita dan damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan. Amin. Makanya kata tinggal ini berulang-ulang kali diucapkan karena ada maksud Tuhan yang penting dalam tinggal di dalam Tuhan. Kalau di luar dari Tuhan, saya percaya itu pun ada sesuatu hal. Nah, makanya di sini kata ipuh ini memang tidak jarang ditemukan, namun kita harus mengerti dan memahami sesuatu hal maksud dan tujuan seorang penulis, yaitu Amos di sini membahas sesuatu hal yang penting. Jadi kita harus menghasilkan buah. Buah apa yang kita harus peroleh kalau kita tinggal di dalam Tuhan? Kalau buahnya itu pasti buah-buah yang terbaik. Amin. Jangan sampai saudara nanti ketemu orang, ih kamu ipuh banget padahal itu racun yang pahit saudara ya. Jangan saudara sampai terlena karena bahasa ini ya kan ya. Jadi di sini ipuh sangat langka digunakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Namun ini kita mengandung suatu makna racun yang pahit. Apakah kita kekristenan kita sudah menghasilkan buah? Dan Tuhan juga menegur sangat keras. Ketika Tuhan Yesus berjalan di suatu tempat, itu dalam Injil Matius pasal 21 ayat 19.
Tuhan Yesus menemukan suatu pohon, namanya itu pohon ara. Tapi ketika itu tidak menghasilkan buah apa. Dan akhirnya apa? Tuhan Yesus mengutuk. Makanya kita jangan main-main dalam kekristenan. Saya ini sebagai guru juga, sebagai dosen, saya juga sebagai penyuluh di Kabupaten Bekasi dalam Bimas Kristen. Saya survei ke suatu tempat daerah. Kalau kekristenan itu semua menghasilkan buah, saya percaya penuaian sangat dahsyat itu terjadi. Di perumahan-perumahan ada persekutuan. Di sekolah, di kampus itu ada persekutuan yang sangat luar biasa. Namun nyatanya apa? Semuanya seperti di gereja ini semuanya seperti malaikat. Maaf aja ya. Berbahasa rohnya itu membuat kita gemetar. Tapi keluar apakah kita bisa menghasilkan buah atau apa racun yang pahit. Yuk mari kita sadari. Bukan saya menentang bahasa roh gak masalah. Karena kepenuhan dalam Roh Kudus. Namun inilah. Penting sekali berulang-ulang tinggallah di dalam aku. Berarti ketika tinggal di dalam Tuhan. Tuhan yang semakin besar. Kitanya semakin kecil dan tidak nampak saudara. Ingat. Ayub pun mengalami hal itu. Ketika diuji dicobai. Aku lahir dengan telanjang, aku pulang dengan telanjang. Tidak membawa apa. Apa yang kita banggakan dalam hidup ini? Yuk kita belajar sungguh-sungguh. Di sini dikatakan ada beberapa poin yang penting dikatakan di sini, tinggallah di dalam aku. Yuk, di gereja, di luar gereja, di rumah, apakah kita tetap tinggal di dalam Tuhan? Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, pasti kita mengeluarkan buah yang baik, buah yang manis. Buah yang sedap didengar. Ya, itu yang kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita belajar sungguh-sungguh. Tapi ketika kita tidak tinggal di dalam Tuhan, jangan salahkan mereka yang anarkis, mereka yang jahat, mereka seorang yang penjahat. Dikatakan karena tidak tinggal di dalam Tuhan. Makanya ketika saya kunjungan di penjara, wajar mereka dipenjarakan karena mereka melakukan perbuatan-perbuatan semaunya. Ingin memuaskan kehidupannya sendiri. Karena tidak tinggal di dalam Tuhan. Jangan sampai orang yang tinggal di dalam Tuhan ngomongnya, namun tidak menghasilkan buah. Mari kita belajar. Saya mengambil suatu konteks di mana Saulus yang disebut Paulus itu ketika ditangkap Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan. Haleluya. Dalam Kisah Para Rasul 26. Ya. Ayat 14 dan 15. 14 sampai 16 ya. 14 sampai 15 aja. Yuk. Semua udah ketemu? Saya kemana-mana selalu bawa Alkitab, saudara. Dan saya selalu bawa tas. Dan mimbar saya sebenarnya bukan hanya di gereja. Tapi mimbar saya itu di mana-mana. Ketemu dengan siapapun firman yang saya sampaikan. Karena apa? Kita udah menghasilkan buah. Kebaikan, kemurahan. Bukan terkenal kita menjadi orang yang baik aja. Belum tentu orang baik itu hidup dalam kebenaran. Tapi kalau kita tinggal dalam Yesus, dalam Tuhan, saya percaya kita sudah dibenarkan. Karena dalam Roma 3 ayat 24, kamu dibenarkan dengan cuma-cuma oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Makanya ketika Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Kalau kita makanya tinggal di dalam Tuhan, ada pembenaran. Justification, sanctification, dan glorification. Ada pembenaran, ada kekudusan. Bahkan ada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita semuanya. Yuk kita baca. Ini Saulus disebut Paulus menceritakan kepada teman-temannya. Berani gak kita menceritakan, menyaksikan kehidupan kita. Yang dulunya latar belakang yang tidak baik. Namun kita menceritakan bagaimana perjumpaan dengan Tuhan.
Dan hasilnya menghasilkan buah yang sangat luar biasa. Yuk kita baca ayat 14 dan 15. Kisah para Rasul 3, 21. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suara mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galang gerangsang. Tetapi aku menjawab, siapakah engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Di sini sesuatu kata yang sangat luar biasa ketika di pasal 9. Saulus ini berkobar-kobar ingin membunuh pengikut-pengikut Yesus. Tapi ketika berkobar-kobar ingin membunuh pengikut Yesus, justru berjumpa dengan sinar kemuliaan Tuhan yang sangat luar biasa. Dan mereka akhirnya semuanya nggak tersungkur. Namun di sini perjumpaan secara otentik hanya Saulus yang disebut Paulus. Di sini kata-kata yang sangat luar biasa yaitu menendang ke galah rangsang. Ini tidak ditemukan dalam kamus besar bahasa Indonesia, saudara. Namun ditemukan dalam kamus Yunani kentron. Yang artinya tongkat yang runcing. Seorang gembala membawa tongkat yang runcing untuk menuntun domba-dombanya. Karena domba-dombanya kadang ada yang iseng-iseng, ada yang jahil, ada yang nakal. Ini kalau sudah diangkat, makanya apa? Semuanya domba-dombanya itu diam. Karena itu berisiko buat dirinya sendiri. Oleh sebab itu makna kata ini artinya bahwa Paulus, Saulus, mengapa engkau mengenali aku? Sukar bagimu menentang dia yang berkuasa, dalam arti siapa yang sanggup menentang dia yang berkuasa kalau ketika Tuhan panggil dalam kehidupan kita. Tuhan panggil kita menjadi alatnya. Tidak ada yang berani menentang, saudara. Di tahun 2000, justru Tuhan kasih mimpi dan penglihatan dalam hidup saya. Saya tinggalkan seluruh pekerjaan saya. Saya mengabdi, melayani sepenuhnya di gereja, di ladang Tuhan. Karena apa? Saya tidak berani menentang dia yang berkuasa, pencipta langit dan bumi. Makanya dalam Wahyu 1 ayat 8, dialah Alfa dan Omega. Siapa yang mau melawan dia? Makanya saya tinggalkan semuanya. Saya mengabdi sepenuhnya. Seperti Saulus yang disebut Paulus. Siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus. Akhirnya apa? Dia tersungkur. Dia berani melawan. Dia mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini bukti dalam perjumpaan. Makanya kita harus sadari, jangan kita mau ngomong kita berjumpa dengan Tuhan, namun kita selalu membuktikan kehidupan kita tidak mengalami buah yang manis. Buah yang baik. Dan kita tidak bisa jadi berkat. Maaf aja dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam tingkah laku. Itu belum bisa jadi berkat. Di sini Saulus mengalami perjumpaan. Ketika perjumpaan sangat dahsyat dan luar biasa. Saya ketemu dengan seseorang, udah 7 tahun. Dia selalu menolak apa yang saya sampaikan. Kebenaran, firman itu selalu menolak. Dia menceritakan ini. Dia punya ilmu yang sangat luar biasa. Dia punya keris yang benar-benar keris. Kalau dia mungkin berantem, keris itu di rumah dikunci mungkin di suatu lemari, tapi keris itu bisa jalan datang kepada dia. Berarti ini orang-orang yang sangat-sangat punya ilmu yang tinggi. Tapi kemarin di hari Jumat saya ketemu dengan beliau. Apa yang sudah kamu lakukan selama ini? Saya sekarang bukan punya keris, punya keris biasa. Terus isinya ngomong, besok ke gereja Pak, mau minta didoai, mau sungguh-sungguh. Itu apa? Karena berjumpa dengan Tuhan. Mengapa bisa kayak gitu kok? Saya bilang gitu. Karena saya berjumpa dengan Tuhan. Tuhan menampakkan diri kepada saya. Dia hanya berkata, melambaikan tangan katanya. Dan akhirnya dia terus di situ menyadari. Mungkin selama ini kita berdoa buat orang lain belum mengalami perubahan. Bisa aja secara pribadi Tuhan akan kunjungi kalau dia akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Seperti Saulus. Tuhan ubahkan. Siapa sih kita ini, saudara? Tidak mampu, tidak sanggup.
Namun ketika berjumpa, perubahan yang sangat luar biasa itu terjadi. Apa yang dialami dalam perjumpaan tersebut? Oleh sebab itu, saya tidak punya mimpi, tidak punya kerinduan, dan tidak punya angan-angan. Awalnya saya jadi seorang hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan, jadi pendeta. Tidak ada mimpi. Makanya di tahun 95 saya nekat dari Lampung ke Bekasi, tidak ada saudara kandung. Kalau saudara kan ada namboru, ada tulang, itu bisa dititipin saudara ya. Saya nggak ada namboru, tulang nggak ada ya saudara. Ya. Saya hanya sebatang kara di Bekasi ini. Tapi saya punya tekad. Tapi dalam perjalanan mimpi saya itu semua habis. Karena saya ingin menjadi orang yang sukses dan berhasil. Namun Tuhan tangkap, saya harus tinggalkan pekerjaan semuanya. Justru disitulah pengabdian saya sepenuhnya. Saya diproses. Kalau jadi pendeta belum jangan saudara bangga, kita belum pikul salib yang sesungguhnya. Saya alami ratusan orang mengarak saya juga. Saya alami saudara. Saya disidang, dihakimi, itu saya alami saudara. Karena apa? Seperti Saulus. Berjumpa hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Hidup adalah mati, ya kan? Ya, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ini berbicara Filipi 1 ayat 21 ketika Saulus ini berjumpa dengan Tuhan. Dia tinggalkan segala sesuatu manusia lamanya yang dianggap hebat, kuat dan sanggup, saudara. Dia tinggalkan itu. Justru bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jika kita hidup, mari kita harus menghasilkan buah. Maaf suami-suami, bagaimana buah? Itu tanya sama istrinya, gimana? Kalau buahnya baik, pasti rumah tangga pun baik semuanya. Amin. Ketika saya ngajar di kampus, muridnya itu hanya 4. Ketinggalanlah semuanya itu karena ulangan, ya kan? PTS itu kan, penilaian pertengahan semester. 4-4-nya itu terlambat semuanya. Saya udah di ruangan, saya nungguin. Ya begini, datanglah. Kamu biasalah, ya kamu yang ngomong biasa lah. Orang anak-anak muda kan gitu. Kenapa kalian telat? Jadi begini, kami itu nolong orang di jalan tadi. Kami sepakat 4-4-nya nolong. Luar biasa kan? Nolong apa? Ya, ban mobilnya kempes katanya. Oke, pelajaran itu enggak saya kasih soal. Saya kasih soal yang baru. Ban mana yang pecah? Jawabannya 4-4-nya beda-beda saudara. Ketahuan bohong saudara. Ya, ketahuan bohong semuanya. Terkadang kita manusia udah Tuhan kasih hikmat bukan kita karena punya pendidikan yang tinggi. Karena apa? Perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan kasih hikmat segala sesuatu untuk menghadapi. Makanya dalam Kisah Para Rasul 26 ini ayat 14 dan 16 ini dikatakan, kamu semua rebah ke tanah dan mendengar suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegala rangsang. Ini dalam arti apa? Bagaimana kita menentang dia yang berkuasa dari segala yang ada. Kalau Tuhan panggil kita semuanya. Saya percaya saudara di tempat ini karena panggilan Tuhan. Amin. Kita tidak bisa melawan, kita tidak bisa menentang dia yang berkuasa dari segala yang ada. Mari kita belajar sungguh-sungguh. Makanya perjumpaan dalam kehidupannya Saulus. Bagiku adalah hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau ayat selanjutnya dikatakan, kalau engkau hidup harus menghasilkan buah. Mati adalah suatu kebahagiaan karena apa? Selama hidupnya udah menghasilkan buah. Ini yang kunci yang penting saudara. Makanya ketika Tuhan Yesus berjalan-jalan melihat pohon ara yang tidak menghasilkan, kutuk saudara. Karena maaf aja dalam bahasa kasarnya. Kalau engkau hidup tidak menghasilkan buah, sia-sia. Kematiannya seperti bangkai, seperti hewan aja. Tidak suatu kebahagiaan. Namun kita sadari dalam hal itu. Jadi
Yesus sendiri pun menolak, menentang orang yang tidak menghasilkan buah. Pohon yang tidak berbuah langsung dikutuk, pohon ara itu langsung kering. Dan murid-muridnya tercengang semuanya. Dan dia menyadari bagaimana kalau kehidupan kita tidak menghasilkan buah pertobatan. Kita belajar di sini. Yang pertama harus berjumpa dengan Tuhan, bisa menghasilkan buah dan jadi berkat. Yang kedua yaitu hidup oleh Kristus, mati dalam lingkungan. Kita sadari, kita harus matikan kedagingan kita. Kalau kita hidup harus menghasilkan buah, buah yang berkenan kepada Tuhan. Buahnya seperti apa, saudara? Mari kita buka dalam 1 Korintus pasal 4, saudara. 1 Korintus pasal 4. Ini ayat yang sangat luar biasa. Selalu saya renungkan ayat-ayat ini. Ini pengajaran buat kita semuanya. Yuk, ayat 10 sampai 13. 1 Korintus pasal 4 ayat 10 sampai 13. Yuk, 3, 2, 1. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami telah menjadi sama dengan sampah dunia. Sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Inilah kerendahan hati seorang Paulus. Sangat luar biasa. Bisa gak kita memiliki buah yang seperti itu? Ketika kita pintar dikatakan kamu bodoh. Karena kita pengenalan akan Kristus. Tidak menjadi kebanggaan. Titel nggak usah ditayang-tayangkan lah, ya udahlah. Yang penting kita pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Bahkan dikatakan di sini, tetapi kamu arif ya, dalam Kristus. Kami lemah, tapi kami kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Menyadari dalam kehidupan ini tanpa anugerah, tanpa kasih Tuhan, kita ini hina, tidak berkenan kepada Tuhan. Ketika saya kunjungan suatu tempat di rumah sakit, ada 8 yang sakit. Yang terakhir itu saya bilang, kita dari atas dulu baru turun nanti lantai yang bawah. Oke, katanya teman saya oke. Setelah sampai ke suatu tempat, saya kunjungin orangnya nggak ada. Kemana ini? Saya keluar, saya tungguin, akhirnya datang. Saya bilang sama teman saya ini, kita akan ketemu orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, seperti ahli-ahli Taurat. Kaget teman saya, kok bisa gitu? Ketika saya datang mau doain, ntar dulu Pak Pendeta, jangan main doa aja. Nah, kita udah tahu ini. Makanya kita harus perlu kesabaran. Akhirnya apa? Seandainya 2 pertanyaan ini dia disampaikan kepada saya. Kalau saya hidup berbuat dosa terus, atau mati tidak berbuat dosa. Oh, gak bisa seperti itu. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya sampaikanlah firman Tuhan dalam 1 Korintus. Di situ 6 ayat 19 sampai 20. Di situ katakan kita adalah bait Allah. Kita sudah dibayar lunas. Kita harus sadari sudah tidak ada yang mengikat dalam hidup kita. Ketika saya sampaikan bahkan dalam Yesaya 1 ayat 18. Dosamu merah pun seperti kain kesumba. Yaitu Tuhan putihkan. Akhirnya apa? Baru selesai saya menyampaikan kebenaran-kebenaran baru gini. Udahlah Pak Pendeta doain saya kalau gitu. Nah, terkadang kita harus siap ketemu dengan orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran yang beda-beda, saudara. Kita harus tetap menghasilkan buah dalam situasi apapun. Di sini Paulus pun menyadari bahwa dalam 1 Korintus pasal 4 di sini sangat luar biasa. Sampai pada saat ini kami lapar, haus dan telanjang, dipukul dan hidup mengembara, ya kan? Paulus bisa aja hidup nyaman, tenang untuk menerima anugerah Tuhan dengan kekayaan dan kelimpahan bisa.
namun dia tidak puas dalam hal itu. Tetap dia melakukan. Ya, di sini sangat luar biasa. Dia rela melakukan itu semuanya dengan hal-hal sepertinya kekurangan. Karena ini melakukan suatu hal supaya jadi berkat dalam setiap kehidupan. Bahkan di ayat 12, kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, apa saudara? Kami memberkati. Kayaknya ragu-ragu ngomongnya saudara ya. Karena belum pernah dimaki saudara ya. Jadi terus kalau kami dianiaya, kami belum tentu saudara ya. Anak Medan katanya kan ya belum tentu ya kan. Tapi kalau perjumpaan dengan Tuhan saya percaya. Kalau kita difitnah tetap menjawab dengan ramah. Kalau kita dicaci maki tetap memberkati. Jangan hanya di gereja aja. Di luar pun kita harus berhadapan. Tetap kita menghasilkan buah. Kita harus tetap jadi berkat. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Karena itu tanpa kekuatan Tuhan tidak mampu. Tanpa kekuatan Tuhan kita tidak sanggup. Makanya jangan selalu menganggap pelayanan itu mudah, saudara. Pelayanan itu penuh tantangan. Rasul Paulus juga menuliskan. Di sini dikatakan mengalami sesuatu tekanan yang sangat luar biasa. Namun dituntut tetap menghasilkan buah. Dan harus tetap jadi berkat. Saudara. Yuk baca ayat 12 dengan mantap saudara ya. 3, 2, 1. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Lihat kanan kiri. Bener gak kamu yang ngomong gitu ya? Haleluya, kamu tetap memberkati. Kalau kamu dimaki, baru kesenggol dikit aja sudah. Haleluya. Tapi enggak di sini masalahnya saudara ya. Itu yang orang yang di luar sana yang belum berjumpa dengan Tuhan ya. Yang belum menghasilkan buah saudara. Haleluya. Bahkan di ayat 13 dikatakan kalau kami difitnah kami tetap menjawab dengan ramah. Ini buktinya. Ketika kita diproses seperti Yusuf. Itu tidak mudah. Difitnah, dipenjarakan. Pasti saudara telepon pengacara yang terkenal. Pasti pengacara dari Medan itu, ya kan? Kalau pengacara dari Jawa beda ngomongnya, udah sabar aja udah. Itu proses katanya. Iya itu. Tapi saya percaya. Makanya ada lagu anak Medan kan. Kalau di kandang sendiri jadi apa saudara? Seperti kambing. Kalau kambing itu dituntun itu nurut itu ya. Tapi kalau keluar dari ini jadi apa? Banteng. Berani. Tapi berani ini yang positif saudara ya. Jangan hantam hajar aja. Kalau kita salah harus kita mengakui kesalahan. Saya ini anak Medan Cangkokan saudara ya. Ya wajar saudara. Kalau istri saya ngomong gak bisa lembut. Kalau nyuruh, tolong ambilin itu. Gitu, gak bisa kayak, tolong dong ambilin itu gak bisa. Emang dari sananya emang seperti itu. Bukan hatinya yang keras, nadanya yang keras saudara. Karena ketika saya samosir keliling daerah itu semua itu berapa kali, saya udah 5 kali lebih. Itu emang daerahnya lembah-lembah. Kalau manggil gak bisa. Tok, tolong ambilin, gak bisa gitu. Tok, ambilin itu, pasti gitu saudara. Nadanya harus tensi tinggi saudara. Padahal hatinya lembut, amin. Makanya waktu orang Medan itu gak pernah pelihara kambing domba, gak ada. Paling pelihara pinahan. Pinahannya dipanggil itu namanya sama. Hurje, langsung datang saudara. Itu dari mana ujung ke ujung dia tahu itu tuannya yang manggil saudara. Padahal di situ ngumpul semuanya saudara. Ya kan? Tapi tahu panggilannya sama. Coba anak-anak di luar sana itu, nggak usah ngomongin anak kita sendiri. Dipanggil itu, tolong ambilin itu. Diam aja, iya terus lanjut.
Nggak kan? Ya kan? Ya. Saya percaya ya. Itu suatu mungkin hal-hal yang sangat untuk menghasilkan buah menjadi berkat itu tidak mudah. Makanya Paulus di sini dikatakan kata-kata yang sangat luar biasa yang saya cerna di sini katakan kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Makanya ayat 14 dikatakan hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasih. Jadi ini suatu teguran, jangan kita. Emang kita kalau tanpa anugerah tidak menghasilkan buah, bahkan kita tidak bisa menjadi berkat tanpa kemurahan Tuhan. Kita itu sama ada seperti kotoran yang dibuang begitu sia-sia. Tapi oleh kemurahan Tuhan kita menghasilkan buah. Ini yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Saya percaya di tempat ini nanti keluar dari tempat ini menghasilkan buah semuanya. Yang sudah jarang gandengan tangan pulang. Haleluya. Kemana kita ke misop mungkin gitu bisa juga saudara. Ya mungkin lah. Gak usah yang mewah-mewah kan mungkin itu. Itulah keindahan saudara. Ya. Bedanya orang yang sudah suami istri sama yang tidak suami istri di mall saya juga paham. Kalau ketika yang di mall itu selalu suaminya yang ngomong, laki-lakinya yang ngomong, ini baru pacaran. Karena meyakinkan pasangannya saudara. Udah beli aja, ambil aja, gak apa-apa, tenang, sanggup. Mungkin meyakinkan saudara. Tapi kalau sudah menikah, kalau datang ke mall, istrinya yang banyak ngomong. Ya kan? Pasti itu kan, gimana pak, pasti gitu kan. Nah, itu bedanya saudara. Ya. Kalau yang bergandengan tangan itu orang Medan kalau ke mall, pasti itu baru pacaran. Kalau sekarang iya kan ya. Mungkin itu kecil hal-hal yang sepele ini terabang udah dilupakan ya hal itu ya. Ya nanti pulang dari tempat ini menghasilkan buah dari berkat. Mungkin masakan itu yang sederhana yang biasa masakan. Pernah nggak memuji seperti itu? Terima kasih masakan. Jangan di warung kamu mau, masakannya jos katanya. Istri yang selalu berjuang di rumah nggak pernah dipuji. Ini berkat yang sepele sudah menghasilkan buah yang sepele. Namun itu maknanya sangat luar biasa. Yuk kita belajar yang sederhana aja lah dalam aktivitas kita, dalam kehidupan kita untuk menghasilkan buah. Kita percaya supaya kita sadari dalam hidup kita itu bisa bawa dampak. Ini bulan misi. Di suatu tempat yang sangat luar biasa. Tahun 1830 yang nggak salah suatu tempat namanya pulau di Jawa, Purworejo. Ada seorang pemimpin misionaris dari Belanda, Jelesma namanya, sangat luar biasa. Tapi di situ ketemu dengan seorang namanya Kiai Sadrak. Kiai Sadrak itu seorang penginjil itu, dia bertobat. Justru penuaian yang terbesar pada saat itu, dia kumpulkan masyarakat semua. Dia yang membaptis, Kiai Sadrak ini membaptis. Sangat luar biasa kan? Nah, dia punya latar belakang dari begitu luar biasa. Namun ketika berjumpa dengan Tuhan, Tuhan balikkan semuanya. Seperti Saulus, ya di sini jadi Paulus, diubahkan sangat luar biasa. Saya percaya, mungkin kita ngomong, saya gak bisa berubah. Namun, perubahan itu bisa terjadi kalau kita punya kerinduan, membuka hati dan pikiran kita. Saya punya pelayanan itu ada 3B ya, beda orang, beda pendekatan. Ya, di situ kita harus tahu, beda orang, beda pendekatan. Ya, di situ kita beda karakter. Ya, beda sifat, namun di situ kita harus bisa mengerti untuk menyampaikan pesan-pesan yang penting. Dimanapun saya ketemu, saya menyampaikan hal-hal tentang kemurahan dan anugerah Tuhan. Nah,
Ini namanya misi yang sederhana, mungkin dalam komunitas-komunitas yang kecil. Mari kita belajar lebih lagi. Kalau di penginjil yang masuk ke Jawa Barat itu, yaitu Mr. V.L. Anting ya, itu pertama sangat luar biasa. Kalau penginjilan masuk ke Indonesia itu tahun 1920 ya, ada Cornelius Kresbeck ya, di situ sangat luar biasa dipakai Tuhan. Dia punya rela berkorban. Kalau penginjil yang di Medan siapa namanya saudara? Ya, bukan Momensen yang pertama ya, yang jadi korban itu ya. Tapi tulisan Momensen itu sangat luar biasa mengajarkan saya. Saya hidup dan mati di bangsa Batak untuk memberitakan Injil kebenaran. Itu sangat luar biasa. Beranikah saudara ngomong, saya hidup mati di dekat JBL ini untuk memberitakan. Ntar pasang tugu di situ. Saudara. Emang tidak mudah saudara ya. Tapi beda penginjilan di tanah Batak sama di Papua beda. Kalau di Papua itu diberkatilah tanah Papua. Diberkatilah tanah Papua. Akhirnya Pak Gilbert waktu ketemu saya selalu doanya selalu gitu. Diberkatilah tanah Papua ketika KKR Pak Gilbert ngomong. Makanya tanah di situ itu emasnya tidak akan habis-habis. Karena doa para misionaris dan seluruh pendoa berdoa buat tanahnya. Beda sama di Batak. Momensen khusus berdoa untuk orangnya, manusianya. Tanahnya nggak diberkati. Makanya merantau semuanya saudara, ya kan? Iya kan, beda. Makanya kalau ketemu orang Batak itu pinter-pinter semuanya. Karena diberkatilah di situ orang-orang Batak, ya kan? Makanya di situ pinter-pinter semuanya. Jumlah besar pengacara itu justru dari sana, saudara. Karena pinter-pinter semua. Ya kalau kepleset ya mungkin jadi apalah itu kan nggak apa-apa itu ya. Karena punya kerinduan ya. Belajar sungguh-sungguh pintar-pintar. Mari kita belajar. Saya nanti hari Senin menyampaikan tentang adat di suatu kampus bicara tentang. Karena kemarin saya ketemu saya berkumpul di sana bahwa ada suatu aliran di sana menjadi-jadi di area Batak. Wah semua foto orang tua sudah meninggal dibakar, ulos dibakar, aduh sangat-sangat nggak ada ajaran seperti itu karismatik. Gereja Betel nggak ada. Makanya baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Hanya 66 kitab saudara, nggak lama saudara, setahun habis itu dibaca. Saya akan menyampaikan dari berbagai gereja supaya apa? Kita mengerti. Tuhan tidak melarang namanya sesuatu budaya. Justru dari budaya itulah Injil bisa masuk. Amin. Dari budaya itulah bisa kebenaran bisa. Mari kita belajar supaya jadi berkat bagaimana Kisah Para Rasul pasal 2. Yuk. Ayat yang 46 sampai 47. Baca 46 sampai 47. 3, 2, 1. Dengan bertekun dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan sama dengan gembira dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi kalau berbuah jadi berkat itu hidup kita disukai semua orang. Ya kalau bersekutu, beribadah, kita disukai semua orang. Dan akhirnya apa? Luar biasa ya. Dengan cuaca yang panas hatimu tetap dingin, ya kan? Ya, tetap sejuk, ya kan? Dengan kondisi keadaan ekonomi yang seperti ini kamu tetap bersuka cita. Ya berarti ini kita menjadi berkat. Dan saat itu dalam Kisah Para Rasul jumlah bilangan orang percaya selalu ditambahkan. Sangat luar biasa penambahan jiwa itu karena apa? Mereka jadi berkat, mereka jadi teladan.
menghasilkan buah. Ini yang buah yang sesungguhnya. Karena ketika buah yang sesungguhnya, makanya dalam Yohanes 15 ayat yang 8 ditutup dengan kata ini. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ini pelajaran yang sangat luar biasa. Ketika hidup kita harus berbuah dan menjadi berkat. Kita belajar dan kita harus menjadi teladan dimanapun kita berada. Kita belajar sungguh-sungguh seperti suatu kehidupan Saulus yang Tuhan ubahkan dan dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk melayani, untuk menjangkau jiwa. Jangan kita berkata, saya tidak mampu, tidak bisa. Namun Tuhan bisa pakai kita semuanya menjadi alatnya. Menjadi dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Yuk kita buka. Tiga, dua, satu. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawa ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Sangat luar biasa. Dia berjumpa dengan Allah, menghasilkan buah. Pertama di Antiokhia inilah pengikut Kristus disebut Kristen. Mari kita bangkit bersama-sama. Haleluya, haleluya. Ada pujian ini yang sering kita nyanyikan. Hidup ini adalah kesempatan. Tuhan memberikan kesempatan buat kita semuanya. Saya tidak tahu usia saudara sudah nyampe berapa. Namun sadar enggak kalau saudara pasti dipanggil Tuhan pada waktunya. Mari kita renungkan ujian ini. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi oh Yesus. aku masih doa kami, kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bapa, kami merenungkan kebenaran firman-Mu supaya kami berbuah, supaya kami jadi berkat. Kau beri kesempatan kami masih ada dan masih hidup saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena anugerah-Mu. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Ke dalam komunitas, rekan sesama kerja, sesama pelayan. Dimanapun kami berada, jadikan berkat kami. Supaya kami tetap menghasilkan buah dalam situasi apapun. Terima kasih. Ampuni kami, layakan kami. Supaya kami jadi berkat mungkin dalam rumah tangga. Jadi berkat dalam lingkungan kami. Jadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Mungkin dalam perkataan kami, dalam tingkah laku kami.
kami, dalam perbuatan kami. Supaya mereka juga menerima anugerah-Mu Bapa. Supaya mereka juga terbuka hati dan pikirannya untuk percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Supaya kami jadi berkat dimanapun kami berada Bapa. Ajar kami, supaya kami tetap tinggal di dalam Engkau. Dan firman-Mu tinggal di dalam aku. Maka kata firman Tuhan, minta apa saja Tuhan akan berikan. Oh, jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Supaya nama-Mu diagungkan, dimuliakan. Supaya kami Tuhan jadi alat-Mu, jadi murid-Mu yang menyenangkan Engkau, yang memuliakan Engkau. Ketika kami diberkati, kami pun jadi berkat dimanapun kami berada. Ketika Kau berikan kami talenta dan karunia ini untuk memuliakan nama-Mu, untuk mengagungkan nama-Mu Bapa. Ketika Kau berikan kami kesehatan Bapa, supaya jalan-jalan kami untuk mempermuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih, terima kasih. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Terima kasih Tuhan. Hidup ini singkat Tuhan. Biar kami boleh pergunakan waktu-waktu yang singkat ini. Untuk kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berdiri Tuhan. Kami menjadi suratan yang terbuka. Kehidupan kami dibaca orang banyak. Dan mereka boleh diberkati Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan. Yang menyampaikan dan yang menerima bersama-sama diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih, silakan duduk saudara tetap dalam hadirat Tuhan. Kita akan dengarkan pengumuman sepekan. Semua diberkati minggu ini ya. Untuk pertama-tama kami mau menyambut untuk jemaat yang baru pertama kali hadir, boleh lambaikan tangannya biar kita bisa. Semua jemaat yang setia ya. Biar kiranya minggu depan kita kembali lagi ke tempat ini biar kita bisa menyembah dan memuji nama Tuhan. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih buat hambanya Pendeta Pak Sugianto. Biar kiranya atas firman yang tadi kami disampaikan biarlah menjadi rema buat kami. Biar hambanya diberkati dimanapun berada. Untuk pengumuman sepekan, untuk minggu depan ibadah raya tetap kita mulai di jam 10 beserta dengan sekolah minggu. Dan kami mau menghimbau untuk jemaat-jemaat yang rindu tempatnya mau dibuatkan kul, bisa menghubungi pekerja di tempat ini. Karena di tempat ini sudah ada kul yang dilaksanakan tiap hari Jumat di kul Sakina dan kul Gereja Silimahi. Dan kami juga mau menyambut untuk jemaat-jemaat yang rindu untuk melayani, bisa menghubungi pengerja tempat ini biar kita sama melayani. Di setiap hari Sabtu kita ada
ini buat penyembahan musik dan media, biar kiranya jemaat-jemaat yang ingin melayani bisa menghubungi pekerja tempat ini. Sekian pengumuman hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Halo, ada pengumuman tambahan bagi kita semuanya. Jadi tanggal 5 November bulan depan ada acara pentahbisan gereja kita di CHS. Bapak Pendeta Andi Markus sebagai Karayon 18 akan datang gereja kita. Jadi pada jemaat semua kami mengundang untuk tetap setia hadir dan kepada semua pengerja untuk mempersiapkan diri. Demikian informasi tambahan. Tuhan memberkati. Ya Bapak Saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Kita berdoa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Bersama-sama kita bawa persembahan kita ke depan saudara. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri saudara. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus untuk pagi yang indah ini Tuhan. Engkau memberkati kami. Kami boleh bersama-sama bersuka cita, bersekutu memuji memuliakan Engkau Bapa di tempat ini. Terima kasih Yesus, Engkau baik bagi kami. Terima kasih Allah Bapa untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu yang disampaikan oleh kami pegang di dalam hidup kami sehingga kami boleh menjadi wakil-wakil-Mu Tuhan. Kami boleh menghasilkan buah di dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Bapa. Engkau berkati pelayanannya, kesehatannya, keluarga besarnya. Engkau berkati Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang sedang mereka hadapi. Kami tidak tahu Tuhan apa yang mereka sedang alami. Tapi kami mau serahkan semua kehidupan jemaat di tempat ini Bapa hanya ke dalam tangan. Biarlah Bapa Engkau yang menjadi penolong, Engkau yang memberkati setiap kehidupan jemaat ini Tuhan. Engkau yang menopang, Engkau yang menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan Tuhan. Engkau yang memberkati agar boleh dipergunakan untuk pelebaran kerajaan, untuk pelayanan di tempat ini Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk para pengerja, para pelayan-Mu, pelayan-pelayan yang melayani
pada saat ibadah ini Tuhan, apapun bentuk pelayanan kami, biarlah Tuhan Engkau yang memberkati, semua itu boleh menyukakan hati-Mu Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk gembala kami, Bapak Abraham Cesadina, berkati kesehatan, berkati pelayanan. Dimanapun hamba-Mu ini melayani Bapa, biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan, nama-Mu yang ditinggikan. Banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Bapa. Kau berkati istrinya, Kau berkati anak-anaknya Bapa. Berkati kesehatan keluarga besarnya, Engkau berkati. Terima kasih Allah Bapa, kami berdoa untuk gembala rayon kami, Kak Andi Markus. Biarlah Tuhan Kau juga memberkati hamba-Mu ini. Berkati kesehatannya, berkati pelayanannya Bapa. Pengurapan yang Kau tambah-tambahkan Bapa. Berkati juga anak istri dan keluarga besarnya. Berkati wakil-wakilnya Bapa. Terima kasih Allah Bapa, kami berdoa untuk gembala pembina kami, Bapak Niko Nyotora Harjo Bapa. Beserta wakil-wakilnya, serta keluarga besarnya Engkau berkati. Biarlah Bapa lewat pelayanan hamba-hamba-Mu ini semakin banyak jiwa yang dimenangkan. Banyak jiwa yang hadir memuji muliakan Engkau ya Allah Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau berdoa untuk visi misi gereja kami ini GBCRS Bapa. Kami rindu Tuhan Engkau menghadirkan, menambah-nambahkan jemaat di tempat ini 200 jiwa Bapa. 10 kul dan 10 pendoa syafaat Bapa. Engkau yang memberkati agar semua visi misi gereja ini boleh terjadi Bapa, itu semua karena anugerah kasih. Engkau yang menolong Bapa. Terima kasih Allah Bapa, kami berdoa untuk lingkungan setempat di tempat ini Bapa, pemerintah setempat, warga setempat. Engkau berkati Bapa, Engkau jamah hati mereka Bapa, agar mereka boleh dengan bersuka cita menerima kehadiran kami di tempat ini. Dan mereka boleh melihat terang yang kami bawa ke tempat ini Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih sebentar kami akan berangkat pulang dari tempat ini Tuhan. Biarlah Bapa Engkau yang menuntun setiap langkah perjalanan kami. Kami boleh tiba di rumah dengan selamat Bapa, dengan sukacita daripada Engkau. Terima kasih Allah Bapa, sebelum kami pulang kami akan menerima 2 berkat yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kita katakan kita bersama-sama. Tuhan memberkati sisi rumahmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati apa yang dikerjakan oleh tanganmu. Tuhan membuat berhasil. Tuhan yang memberkati berlimpah-limpah. Terimalah damai sejahtera dan sukacita, kasih dan anugerah Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna menyertai kita semuanya saat ini hingga sampai Maranatha. Sampai kedatangan Tuhan kedua kali menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara, mohon jangan pulang dulu Saudara. Kita ada sedikit berkat, kita makan bersama di tempat ini.